Selamat pagi adik-adik, shalom. Dan apa kabar? Jumpa lagi dengan Dodi Kuncoro Fernando Ose. Sebentar kita akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji nama Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati yang akan melayani Engkau, pujian, pemain musik, dan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati, lindungi, dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tapi tanpa senapan, firman yang kugunakan di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis datang menyerang, kubunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dar. Mencintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berkata dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku hadapmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku hadapmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo teman-teman, firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia bisa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hiwi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka?' Firman Allah kepada Musa, 'Aku adalah aku.' Lagi firman-Nya, 'Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.' Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, 'Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin." Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Ya, adik-adik kabarnya gimana? Sehat semua kan? Puji Tuhan, adik-adik sehat semua. Nah,
kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu kali ini. Dan saat ini mau mendengarkan firman Tuhan ya, tapi sebelumnya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi tadi udah mendengarkan firman ya dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Judulnya apa tadi ya? Yo, tadi siapa yang udah buka Alkitab? Judulnya apa? Apa ya adik-adik? Apa tadi? Ayo. Musa? Apa ya? Diutus Tuhan. Iya, betul. Musa diutus Tuhan. Nah, Mbak Eva mau bacakan ayat nasnya dulu ya, ayat indahnya, yaitu dari Keluaran 3 ayat 14b. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya, amin. Nah, cerita minggu ini judulnya Utuslah Aku. Iya. Nah, tapi sebelumnya Eva mau menanyain ke adik-adik semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang selalu siap sedia atau selalu mau kalau diminta tolong sama orang tua? Diminta tolong sama mama, sama ibu, sama bapak. Ayo, siapa yang selalu mau? Iya, pinter. Adik-adik semua hebat-hebat ya. Adik-adik semua pasti mau dan pasti bersedia untuk menolong, membantu orang tua. Karena apa adik-adik? Kita semua, terutama adik-adik, kalau mau membantu orang tua, itu adalah merupakan suatu kebanggaan. Karena kita sudah dipercaya dan sudah dihargai oleh orang tua kita. Orang tua kita berarti sayang sama adik-adik semua, ya, dan menghargai, mengakui, mempercayai adik-adik bahwa adik-adik sudah mampu membantu. Iya. Nah, hal itu juga menunjukkan bahwa kita itu sudah semakin kuat, semakin pinter. Iya, seperti cerita tadi yang dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15, yaitu Musa. Nah, Musa itu diutus Tuhan untuk membawa siapa adik-adik? Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pengutusan ini bukan hal yang mudah loh adik-adik. Musa harus menghadapi banyak sekali permasalahan. Ya, masalahnya nggak mudah. Salah satunya adalah menghadapi kekuasaan siapa? Raja siapa? Raja Firaun. Nah, di sisi lain, dia juga harus menghadapi bangsa Israel sendiri. Nah, Musa harus menghadapi Raja Firaun. Raja Firaun ini pasti tidak rela kalau siapa ya? Kalau bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Karena tenaga bangsa Israel sangat dibutuhkan oleh Raja Firaun sendiri, oleh bangsa Mesir. Kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pasti ketersediaan tenaga di kerajaan Mesir itu berkurang ya adik-adik. Bangsa Mesir
pasti akan kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu membangun bangsanya. Nah, di cerita ini tadi Musa itu menghadapi bangsanya sendiri juga, yaitu bangsa Israel, di mana bangsa Israel itu sangat sulit, adik-adik ya, sangat sulit untuk meyakinkan bangsa yang besar, bangsa Israel, untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, padahal apa? Di tanah Mesir mereka selalu menderita, tapi sangat sulit untuk meyakinkan bangsa Israel diajak keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel perlu diyakinkan bahwa keluar dari tanah Mesir itu mereka akan mendapatkan tanah yang lebih baik, yang subur, dan mereka menjadi bangsa yang merdeka. Nah, hal ini itu tidak mudah. Selain tujuannya juga belum jelas. Selain itu, resikonya juga besar. Bangsa Israel menyadari bahwa kalau mereka keluar dari tanah Mesir, mereka pasti dianggap apa, adik-adik? Iya, mereka pasti dianggap pemberontak. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Itu yang ditakutkan oleh bangsa Israel. Makanya Musa diutus Tuhan itu sangat berat ya, karena harus meyakinkan bangsa Israel sendiri. Nah, Musa ini sangat menyadari kesulitannya itu sangat sulit ya yang dihadapi. Oleh karena itu Musa tidak lupa minta sama Tuhan untuk diyakinkan. Tuhan pun menyadari juga kesulitan yang dihadapi oleh Musa. Oleh karena itu, Tuhan memberi kekuatan pada saat mengutus Musa. Tuhan sendiri mengutus Musa dan memberi kekuatan kepada Musa. Nah, itu ya ceritanya tadi. Nah, sekarang Mbak Eva punya tayangan, punya film pendek cerita tentang Musa pada saat diutus Tuhan. Apa ya adik-adik? Siapa yang tahu ya, Musa pada saat melarikan diri dari tanah Mesir dan dia pergi ke apa? Nah, nanti adik-adik bisa lihat di film ini. Yuk kita tonton bareng-bareng ya. Musa. Lihat! Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh! Lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala.
lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Bagus kan? Iya. Tadi gimana? Musa diyakinkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, karena tadi takut. Diyakinkannya dengan apa, tanda apa tadi? Yang pertama, semak berduri yang apa? Yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Terus kedua lagi, apa tadi? Tongkat Musa berubah jadi apa? Iya, jadi ular. Itu untuk meyakinkan Musa kalau Tuhan selalu menyertai Musa. Tuhan mengutus Musa itu sesuai dengan kemampuanmu Musa. Ya, cerita tadi itu mengajak kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu berkenan menjadikan kita, menjadikan adik-adik itu adalah sebagai mitra Tuhan. Hal yang penting dari cerita ini yaitu kita mengetahui bahwa Tuhan mengutus hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Pada sisi lain, kita bisa belajar dari Musa, yaitu Musa yang bersedia diutus Tuhan walau perutusannya itu sangat berat. Karena itu adik-adik jangan takut untuk diutus Tuhan. Ya, kita harus dan hendaknya menuruti teladan seperti Musa yang mau melakukan tugas dari Tuhan. Tuhan pasti akan membantu kita. Iya, begitu adik-adik cerita minggu ini. Amin ya. Yuk, mari kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah. Engkau mengajarkan kami untuk kami menjadi mitra-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk kami mampu dan siap sedia untuk menjadi utusan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Hai adik-adik, sampai ketemu di minggu besok, minggu selanjutnya. Dah, shalom. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang telah kami terima dapat menjadi berkat untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.